Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala manakala Dia memberikan kepada kita hidayah kepada iman dan Islam, sehingga kita menjadi hamba yang memiliki orientasi kehidupan yang amat sangat jelas, sehingga kemudian kita mengetahui apa tugas, kewajiban serta misi kita di atas muka bumi ini. Dan demikian pula kita kemudian menjadi faham tentang apa yang kita cari dan kemana kelak kita akan kembali. Maka marilah kita syukuri nikmat Allah tersebut dengan merawat keimanan ini, dengan merawat keislaman ini, dengan terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta berusaha membentengi diri dengan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik yang makruh, apalagi yang telah diharamkan olehnya. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua termasuk di antara barisan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, yang kelak Allah masukkan ke dalam surga, bahkan ke dalam Firdaus Al-A'la, dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara indikator orang yang beriman dan bertakwa adalah senantiasa beramal, baik di siang hari maupun di malam hari. Ia sibuk menghambakan diri kepada Allah dengan ibadah mahdhah maupun juga ibadah ghairu mahdhah. Namun tahukah kita bahwa di antara yang menjadi kegelisahan orang-orang saleh, kegelisahan orang-orang yang bertakwa adalah bukan sekedar beramal, tetapi mereka senantiasa gelisah apakah kelak amal ibadahnya dan amal salehnya diterima oleh Allah ataukah tidak. Suatu hari ketika Umar bin Khattab melewati suatu tempat ibadah yang di dalamnya terdapat seorang rahib yang senantiasa beribadah menurut ajaran agamanya siang dan malam, maka Umar bin Khattab pun menangis. Maka staf yang menemaninya pun bertanya, "Ya Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis?" Maka beliau mengatakan, "Tidakkah engkau lihat seseorang yang menghuni tempat ibadah ini? Dia beribadah siang dan malam menurut ajaran agamanya. Tapi ketika aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khashi'ah, kelak pada hari kiamat
ada wajah-wajah yang tertunduk penuh dengan rasa takut. Amilatun nasibah. Dulu di dunia dia beramal sampai dengan susah payah. Tasla naron hamiyah. Namun ujungnya Allah lemparkan ia ke dalam api neraka yang sangat panas. Itulah yang membuat aku menangis. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Juga diceritakan seorang tabi'in yang bernama Atha As-Salami. Ia menenun sebuah kain dengan sangat detil dan berhati-hati agar menjadi suatu kain yang berkualitas, sehingga layak untuk dijual dan mendapatkan harga yang pantas. Begitu lama dia menenunnya dengan susah payah siang dan malam. Lalu ketika dia menyelesaikannya, ia pun ke pasar. Ia mendatangi seorang penjual kain dengan maksud untuk menjual kain yang telah dia tenun. Maka setelah memeriksa demikian lama kain yang ditenun oleh Atha ini, maka sang penjual pun kemudian mengatakan, "Wahai sahabatku Atha, setelah aku periksa kain buatanmu ini, sungguh ini merupakan kain yang sangat bagus dan berkualitas. Namun sayang sekali, aku menemukan satu cacat padanya, sehingga mohon maaf aku tidak bisa membelinya." Mendengar kalimat ini, Atha menangis jamaah rahimakumullah. Maka sang penjual kain itu pun merasa kasihan dan mengatakan, "Wahai Atha sahabatku, kalau penolakanku untuk membeli kainmu ini membuat engkau bersedih lalu menangis, maka biarlah aku beli kainmu ini dengan harga yang pantas dan sesuai." Maka Atha pun mengatakan, "Wahai saudaraku, mungkin engkau mengira aku menangis karena engkau telah mengatakan bahwa kain yang telah aku tenun dengan susah payah ini terdapat cacatnya, lalu engkau menolak untuk membelinya. Sungguh bukan itu yang membuat aku menangis. Aku tahu aku telah bersusah payah menenun kain ini, sehingga aku merasa ini kain terbaik dan tidak ada cacatnya. Namun ketika kain ini jatuh di tanganmu, engkau adalah seorang ahli kain. Engkau pun mengetahui cacat yang tidak aku ketahui. Lalu aku teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal-amalku, selama ini siang dan malam aku telah berusaha beramal dengan sebaik-baiknya. Beramal seikhlas-ikhlasnya. Namun aku tidak tahu, apakah di hadapan Allah, amal yang aku anggap baik, amal yang aku anggap ikhlas karena Allah, benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh inilah yang membuat aku menangis. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pelajaran penting yang kita dapatkan adalah bahwa ketika Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa beribadah dan beramal, itu merupakan suatu bentuk hidayah dan kenikmatan yang tiada tara. Namun marilah sebagai orang-orang yang beriman, kita tidak hanya merasa berpuas diri telah mampu beribadah dan beramal, namun hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa untuk melakukan muhasabah. Apakah amal yang telah kita lakukan benar-benar akan diterima Allah? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat perbuatannya saat mereka hidup di dunia, namun mereka mengira mereka telah melakukan perbuatan dan amal yang terbaik. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, yaitu orang-orang yang mereka telah merasa melakukan perbuatan baik, merasa melakukan perbuatan amal soleh, namun yang mereka lakukan sebenarnya telah keluar dari jalur syariat Allah,
sehingga tidak diridhoi dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, seringkali menurut para ulama yang menjadikan amal kita tidak diterima, yang pertama adalah amalan yang dilakukan tanpa ilmu. Karena itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, seseorang yang beramal tanpa ilmu, maka yang dia rusak akan jauh lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Karena itulah Islam mewajibkan kita untuk thalabul ilmi, belajar kepada para ulama, kepada orang-orang yang kompeten, yaitu untuk memperbaiki kualitas amal kita, bukan untuk menyombongkan diri lalu menyalahkan orang lain yang tidak satu pengajian dengan kita. Kemudian yang kedua, yang banyak menyebabkan amal seseorang tidak diterima adalah karena ketidakikhlasannya dalam ibadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang-orang yang beramal nampaknya amal akhirat, namun ternyata Allah menolak amalnya karena ternyata yang menjadi motif utamanya adalah keinginan mendapatkan dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi motivasi bagi kita semua, terutama bagi khatib pribadi, untuk terus bersemangat dalam beramal, namun juga bersemangat di dalam memperhatikan kualitas amal kita, agar amalan kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa laqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfi jurhahum wa taqabbal syuhada'ahum wa farrij kurabahum ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.